Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mu'addib, berkaitan bil hayawan, yaitu dengan hewan, ya, mahtasab, dan hewan ini khususnya adalah bin na'mi, hewan ternak, kazakati, seperti halnya zakat. Fala yujzi'u ghairuha, maka tidak mencukupi atau tidak sah selain hewan-hewan tersebut. Wala mutawallu, dan juga tidak sah dengan hewan hasil mutawallidun yang dilahirkan bainaha, itu hewan peranakan, wa baina ghairiha, di antara hewan ternak dan selainnya. Bikhilafi mutawallidin baina naw'aini minha, berbeda dengan hewan yang dilahirkan, ya, hasil perkawinan antara dua jenis dari hewan ternak. Ya, jadi sapi kawin sama kerbau. Tapi kalau sapi kawin sama onta itu apa? Kalau sapi kawin sama misalnya tadi sama banteng, itu ya itu enggak, ya nggak bisa. Nanti kita bahas, kita kupas. Fayata baru sunnatun bi'ala hima kasanataiti mutawallidin baina dhari wa ma'jisin aw baqarin. Maka diperhitungkan usia hewan dengan usia tertua dari kedua jenis hewan itu. Jadi kalau lahirnya blasteran hewan sama hewan ternak, kemudian nanti cara ngitungnya, karena kan kita tahu nanti ada persyaratan hewan kurban juga sama hewan akikah juga harus masuk yang sudah usia balik. Jadi hewan juga ada yang sudah balik. Kalau belum balik, belum boleh dijadikan hewan kurban, belum boleh jadikan hewan akikah. Bagaimana kalau tetap dipotong? Dipotong silakan aja, hewan halal. Cuman ibadahnya sah. Ibarat orang sholat nggak wudhu. Gitu ya. Jadi urusannya nggak dosa, tapi ibarat sholatnya nggak sah, ya. Wala yuzu illa an wahidin wa in kana bi suratil baqarah, dan tidak mencukupi, ya tidak sah hewan yang terlahir dari jenis berbeda hewan ternak sebagai hewan kurban. Ya itu nggak beda. Wafdaluha, dan yang paling utama dari hewan-hewan ternak yang menjadi hewan ternak kurban, ya, yang paling utama nih, yang paling gede ganjarannya, lil wahidi indal infiradi, yaitu satu, ya, ini satu hewan kurban dikhususkan, ya, untuk dirinya. Itu apa? Itu ba'irun. Yang pertama adalah yang paling gede ganjarannya kalau kita mau korban, yaitu korban onta buat sendiri. Paling gede ganjarannya, paling besar. Yang kedua, semua bakurun. Yang kedua, kita korban sapi buat sendiri. Nanti kita jelasin ya. Jadi nggak harus muatannya 7, nggak jadi kayak angkot itu mobil. Ya, boleh nggak ditaikin sendiri itu mobil nanti kita bahas. Boleh ya, nggak harus 7 orang ya, ya boleh, bisa ditaikin ber-7. Coba lu ditaikin sendiri enak. Wasampung syagin, nah ini makanya. Dan 7 ekor kambing, 7 orang ya punya duit, ya kumpulin, kemudian beli 7 ekor kambing buat seorang soal, ya, minabok nih, daripada kambing domba, ya, afdalu, lebih utama, min sab'i minal ma'zi, daripada 7 ekor kambing yang orang itu beli sendiri-sendiri, 7 orang, kambingnya kambing Jawa. Jadi kambing domba itu lebih utama dari kambing Jawa. Tapi kita nggak terbiasa ya. Kalau di sate itu nggak ada kambing Jawa. Di Jawa-Jawa itu satenya batibul, batu kambingnya apa kira-kira? Kambing apa kira-kira? Domba ya. Iya, itu kalau korban malah kambing ya katanya ya. Lebih empuk, lebih apa ya? Ya cuman kan ada ya, nantilah. Wasabu minal ma'zi, nah menarik. Dan 7 kambing Jawa afdalu min ba'irin, lebih utama dibandingkan seekor unta,
au baqaratin atau seekor sapi, wa in kana kullun minhuma aksarul lahman. Jadi daripada satu ekor sapi atau satu ekor unta yang orang juga sama patungan bertujuh. Wa in kana lahu minhuma aksarul lahman, meskipun banyak dagingnya. Banyakan sapi dagingnya daripada kambing, kira-kira banyakan sapi mana dagingnya? Banyakan sapi jangan daging kira-kira. Ada kambing 7 nih, kambing Jawa. Nah, kemudian dibanding sapi, kira-kira banyakan mana dagingnya? Ah, sapi, tapi tetap masih utamaan kambing. Nah, kita kambing semua nih, tenang. Panitia bingung, bosan besok nih masalah gimana kambing, makanya ngajinya tuntas, ya kayak kemarin ya. Ya, ditabilah misyatin ma'tadu irqatid dami. Kenapa lebih utama? Karena darahnya itu lebih banyak yang 7 itu dibanding yang 1, dan muncratannya itu semburan darahnya lebih banyak. Dan yang paling utama, satu ekor sapi itu sekali potong berapa kali ya doanya? Sekali, atau sekali potong darahnya sekali. Tapi kalau kambing 7 kali, berapa kali baca doanya? 7 kali, potong 7 kali ya. Wadhanu afdalu minal ma'zi, dan kambing domba lebih utama daripada kambing Jawa. Li'annahu aksarul lahman wa kasratus samni, karena sungguhnya kambing domba itu dagingnya lebih banyak dan lemaknya juga lebih banyak. Saman itu kita tahu ya, kalau kita makan soto dan minyak samin tuh itu terbuat dari apa? Lemak onta itu asalnya ya, lemak onta. Tapi di sini kalau kita nggak ada onta, itu lemak apa? Lemak sapi yang biasanya untuk ya, kalau kita kayak mentega ya, minyak gitu ya, buat maya. Kemudian ya wa kasrat samin afdalu min kasrat adadi, fasaminatu afdalu min hazilataini wa in kana tadzakaraini. Ya, ini kelewat ya. Wa tasihu, dan sah ay at-tadhiyatu, yaitu berkorban bidzakari wal unsa, dengan hewan laki-laki maupun hewan perempuan. Jadi korban akikah boleh hewan laki-laki, itu kambingnya laki boleh, kambing perempuan boleh, sapi laki-laki boleh, sapi perempuan boleh. Diluruskan dulu Pak, illa in kanat hubla, kecuali yang perempuan itu dalam keadaan hamil. Kenapa kalau hamil? Ya dagingnya dikit, karena dia makan berdua siapa? Berdua anaknya. Tuh ya, ngaji ya, saya percepat. Wa dzakaru afdalu, dan hewan kurban laki-laki, onta laki-laki, sapi laki-laki, kerbau laki-laki, kambing laki-laki lebih utama daripada hewan perempuan ya. Fa'in kasra, tapi ada juga fa'in kasra nazawunuhu fal unsallati lam talid afdalu minhu. Nah, dengerin ya, maka jika hewan laki-lakinya nih, si kambing atau si sapi nih laki-laki, tapi mohon maaf tukang kawin, kerjaannya ngawinin perempuan mulu tuh kambing laki-laki ya, tuh kambing perempuan, maka kambing yang laki-laki atau hewan sapi yang laki-laki itu ya, itu tidak lebih utama. Makanya dikatakan fal unsallati lam talid afdalu minhu. Hewan perempuannya, ada kambing nih, kambing laki, tapi kerjaan untuk apa tadi? Kawin. Sementara ada kambing perempuan nih, kambing perempuan ini belum melahirkan ya, belum bunting, belum beranak, maka ternyata lebih utama yang kambing apa? Perempuan dibanding kambing laki-laki yang tukang. Jangan ditanya, ntar kita berdampak. Kenapa ya tanya tuh? Iya, sampai segitunya ya ini ya. Nah ya, wal mu'jizu minal ibli matam matal khamsun, dan hewan dibatas usianya. Tadi jenis kelaminnya. Yang kedua, yang ketiga, dan hewan yang mencukupi dari jenis unta, balignya, usianya matam matal khamsun, yaitu yang sudah sempurna 5 tahun, wadakhala fi sadisa, dan hewan unta tadi masuk dalam usia 6 tahun. Jadi misalnya itu hewan unta lahirnya Januari ya, 1 Januari 2000 tahun 2000, maka nanti 1 Januari tahun 2006 dia udah boleh diapain? Korban. Tapi kalau masih Januari 2005 udah boleh atau belum? Belum. Masa kurang ya, belum 5 tahun tuh, belum balik. Jadi ada usianya Pak ya, makanya kalau gini nanti
Ya ujung-ujungnya sapi juga udah biarin patungan-patungan. Yang ntar kita bahas lah ya. Ya, kemudian ya. Wa minal baqari, adapun sapi, berapa usia balik sapi? Ya, wal ma'zi, dan juga kambing, baik kambing Jawa, ini beda ya, nanti kambing domba beda. Dan usia balik, usia dewasa sapi ya dan kambing Jawa matam melahu sanatan, yaitu 2 tahun. Jadi kalau kambing Jawa udah 2 tahun ya, 2 tahun lewat ya, malam takbiran masih 2 tahun kurang sehari, belum boleh. Tapi kalau 2 tahun lewat sudah boleh. Sapi pun demikian. Sapi juga batas usianya berapa tahun? 2 tahun. Jadi kalau sapi udah 2 tahun lewat ya 2 tahun lewat. Kalau ya pas 2 tahun lewat sehari, dan begitu ya. Wadah kolapis salisa, maksudnya masuk dalam usia tahun ketiga, itu baliknya daripada hewan yang namanya hewan sapi atau kambing betina ya. Kemudian wa minadh-dhani, adapun domba matam malahu sanatun. Tapi kalau domba beda. Ya kalau dia sudah sempurna 1 tahun, 1 tahun dan sehari udah boleh. Atau kalau domba ausaqata sanayahu ya, atau sudah apa? Sanayahu sudah lepas, sanayahu sin sudah lepas giginya, gigi serinya. Kalau kita bilang udah apa? Nah, koel, udah bahasa kita kupak ya, bahasa Jawa apa namanya? Koel. Kalau di sini apa? Kupak ya, tuh gigi kupak. Ini kayaknya banyak yang kupak nih, ada belum giginya belum tumbuh. Ya. Kemudian ya, atau ya au wahidatun minha bisyarti kaunil istaqati ba'da sittati asyurin. Jadi syarat pertama kambing domba dia udah 1 tahun lewat. Pokoknya 1 tahun lewat sehari nggak apa-apa. Yang kedua, dia punya juga pengecualian, yaitu ketika dia 6 bulan, baru usia 6 bulan, kemudian dia pupak. Jadi kambing domba itu lebih cepat tumbuhnya dibanding kambing Jawa. Ya, lebih cepat dibanding dengan kambing Jawa. Nah, yang demikian maka kemudian apa? Kambing domba yang udah pupak, yaitu kapan biasanya mereka pupak? Bisa pupak itu kapan? Itu usia 6 bulan. Kayak perempuan Pak, kayak orang perempuan atau orang kayak orang balik. Balik kan begitu ya. Laki-laki itu balik ya, kalau baru usia berapa usianya? 15. Perempuan juga berapa? 15. Tapi kalau perempuan itu belum 15, umur 9 tahun, 10 tahun sudah mens, dia sudah apa? Balik. Tapi kalau dia belum mens, umur 16 tahun, apakah dia belum balik? Udah balik, karena sudah kenapa? 15 tahun. Jadi jangan patokannya cuma sekedar apa? Men atau head, atau ngimpi. Jadi jangan kemudian ini anak belum head, ini belum balik, lah udah 16 tahun. Jadi dulu kan kita tahu kalau balik itu cuma apa katanya? Asal udah men gitu ya. Head baru apa? Balik. Lah ada ternyata mereka yang tidak head sampai usia 18, mereka belum head. Itu jangan dikira belum balik. Itu sudah balik dengan batasan waktu. Ya berapa tahun batasan waktunya? 15 tahun. Nah kambing juga begitu. Kambing domba ya normalnya 15 tahun nih. Nomornya 1 tahun kambing domba. Tapi ternyata umur 6 bulan lewat dikit, 7 bulan udah ada yang apa? Pupak. Maka dia sudah boleh dijadikan hewan kurban ya. Baik Pak, kita bedah dikit-dikit ya, mudah-mudahan cukup waktunya, udah kelewat ya. Nah, malam hari ini kita bahas tentang hewan kurban itu sendiri dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau kemarin kita sudah bahas definisi kurban, arti kurban itu apa, waktunya juga sudah kita bahas ya. Ya, jadi kemarin itu hukumnya pertama ya, definisinya, hukumnya, waktunya. Itu kan yang paling penting. Ya, hukumnya sudah kita bahas, kemudian definisinya juga sudah, waktunya juga sudah. Jadi waktunya mulai kapan namanya? Mulai terbit matahari di tanggal 10. Ya, kemudian juga bukan sekedar terbit matahari, sudah sholat Id dengan dua apa? Dengan 2 khutbah. Itu baru boleh motong. Kalau pengen motongnya disebut motong hewan kurban. Kalau motong jenis sunah ya boleh motong, tapi motong buat nyate biasa. Bukan motong sebagai hewan kurban ya. Nah, jadi malam hari ini bahasannya tentang hewan-hewan kurbannya apa aja. Walaupun kemarin kita sudah bahas, kita ulangi Pak. Jadi hewan kurbannya itu ya ada 4. Ada 4. Yang pertama unta. Yang kedua apa? Sapi atau kerbau ya. Yang ketiga
Kambing. Kambing itu dua. Ada kambing domba, ada kambing Jawa. Meskipun di kita ada nanti kambing apa namanya itu yang buat susu, kambing apa namanya? Etawa ya. Kambing etawa. Itu juga pokoknya disebutnya salah satu itu aja. Ya, kalau di kita kan banyak kambing, ya, kambing domba sama etawa yang biasa kita ambil susunya. Nah, jadi kalau selain hewan itu tidak sah, makanya kemarin kita contohkan, ya, kuda, sah nggak kuda? Tidak sah, kenapa? Bukan hewan yang zakat. Nggak bisa pakai kuda, karena bukan hewan zakat. Ya, mau apalagi tadi bison, hewan-hewan yang gede, keledai, zebra, banyak kan hewan-hewan kayak begitu yang kakinya 4, banyak kan? Banyak ya zebra itu, tapi bukan lazim ya. Dalilnya bukan tidak lazim, tapi dalilnya apa? Karena bukan termasuk hewan yang zakat, yang sah zakat. Nggak sah zakat pakai yang hewan-hewan kayak begitu ya. Kemudian apa? Ayam boleh nggak ayam? Tidak boleh, kenapa? Kakinya dua. Ada ayam kakinya 4, gimana Ustaz? Nah ya, tapi sekarang menarik ya. Kalau mazhab sahabat Ibnu Abbas itu boleh pakai ayam. Buat siapa? Buat orang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Kenapa? Karena memang Syekh Nawawi Al-Bantani juga sangat menganjurkan ketika hari raya Idul Adha, hari Nahar dan hari Tasyrik, ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita itu menyembelih hewan untuk kita kurbankan. Ayam boleh. Buat apa? Latihan. Buat latihan. Nggak punya nih, saya pengen buat korban, saya motong ayam aja dah, dagingnya saya bagi itu tetangga-tetangga. Tapi bukan korban, namanya apa? Latihan, biar tahun depan dikasih Allah kambing, bisa motong kambing. Gitu, jangan diam. Nggak ada ibadah yang paling itu. Ya, ada bebek, ada entong entong. Burung prit. Yang penting katanya jangan sampai, masya Allah. Itu ibadah kan hadisnya kuat banget. Tidak ada yang paling Allah sukai pada saat itu kecuali itu penyembelihan hewan yang menumpahkan darah hewan kurban. Nah, kita belum punya nih Allah. Ibadah saya mempunyai bagaimana? Ibnu Abbas begitu. Silakan pakai ayam. Tapi ini buat orang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Kan ada fakir, ada miskin. Ya, itu silakan. Mau hewan-hewan kita bagi dagingnya. Jadi jangan korban, jangan jadi penonton doang hari itu. Ya mau besoknya, mau apanya, silakan Pak. Karena memang ya Allah, ya kita harapan kita apa? Bisa menjalankan syariat agama ini dengan benar dan dengan secara menyeluruh, nggak milih-milih kita. Jadi kita ini jangan sampai kita itu terkesannya ibadah itu milih-milih, maunya sholat doang, puasa, pokoknya ibadah yang dalam tanda kutip nggak pakai apa? Nah, nggak pakai apa kira-kira? Nggak pakai nggak pakai ngeluarin duit. Yang ngeluarin duit ibadah udah berat. Siap ngeluarin duit berat, masya Allah. Ya, itu biasain, ya. Itu kan begitu ya. Jadi kata Ibnu Abbas silakan. Ya, jadi bisa korban aja tahun depan. Jadi kita korban apa namanya? Korban tadi motong apa? Bukan korban, latihan korban. Ya, motong apa? Ayam jago gede, ya potong dah. Ya kemudian bagi saya nggak apa-apa dagingnya, bagi Usman Kusa bagi daging ayam 2 potong paha ayam, atau ya karena ya ini apa paling orang ketawain, terserah, saya bukan ini motong ayam aja bagi-bagi korban. Ya kalau udah ngaji kita paham, kita lihat kan dia orang susah, ya Allah orang susah yang mau, tapi Pak masih bagi daging korban, kita lihat. Cuman kalau yang bagi misalnya, mohon maaf ya, jangan marah ya, kalau yang bagi bapak-bapak lain Haji Taufik motong ayam terus bagi-bagi ini set korban, baru kita tahu kalau Haji Taufik ya. Tapi kalau orang-orang kan masya Allah, itulah sampainya yang nggak usah malu ya. Karena dalam kaidah usul fikih la yudraku kulluh. Kalau kita nggak bisa ngerjain semuanya, jangan kita tinggalin semuanya. Kalau ibadah itu, kalau kita nggak bisa ngerjain semuanya, jangan kita tinggalin semuanya. Sholat witir, kalau kita nggak bisa 3 rakaat, nggak bisa 11 rakaat minimal, kan begitu diajarinya Pak. Iya, jadi ibadah mesti begitu targetnya, jangan blast ya, nggak ada sama sekali. Ya, kalau kita susah banget subuh itu ke masjid, ke musola, karena dia minimal kita targetin hari Minggu atau hari Jumat. Ya, jangan sampai bablas terus. Ya, harus dipaksa. Karena benar-benar harus dipaksa Pak. Nggak bisa. Ya kalau kita nggak paksa, ya udah ibadah ya repot Pak ya. Memaksa diri kita melawan godaan setan dan yang lainnya ya. Latihan kurban. Jadi boleh juga namanya latihan ya. Ya. Jadi
hewan kurban ya satu ya, itu hewan kurban. Sekarang bagaimana kalau anak-anak SMP patungan 20.000, 30.000 lah, 20.000, ada 100 orang, ada 200 orang dapat tuh 20 kali ya 20 kali 2, 2 kali 2, 4 juta beli kambing. Korban apa bukan, Pak, namanya? Korban apa bukan? Kayak ini namanya tuh, apa namanya? Latihan kurban, biar belajar, oh ini ada syariat kurban, agama ngejalanin. Lah kalau itu saat kambing atau ditaikin 200 orang, gimana kira-kira kambingnya? Jadi jangan diomelin juga, korban apaan gitu, jangan. Mereka latihan kurban, dagingnya kan disedekahin. Iya, disedekahin, latihan. Tahun depan mudah-mudahan dia pada bisa beli sendiri, atau minimal apa tadi? Itu menjelaskan, mengajarkan tentang ajaran Islam, syariat Islam yang namanya hewan kurban. Ya, motongnya, Masya Allah. Jadi biarin aja, jangan suka protes mulut ya. Jadi ya itu. Jadi kerbau sudah kita balas ya. Di kita kok kambing ada dua, ada kambing Jawa, tadi ada kambing domba. Kambing domba itu yang kulitnya rada tebal ya. Atau kita bilang juga namanya gembel ya, dia rada takut apa, dia rada berani sama apa, sama hujan, dia berani hujan-hujanan, daerah-daerah dingin kambing itu ya. Kalau kambing Jawa biasanya rada takut sama apa ya, sama hujan, karena kulitnya tipis. Dan kambing Jawa biasanya ada apanya dikit, ada apanya, ya gue usah lihat orang yang pakai jenggotnya. Kalau kambing Jawa ada apanya, ada jenggotnya dikit ya, ya kulitnya tipis ya, kemudian ada apanya, ada jenggotnya ya. Kalau kambing Jawa ya dia apa, kalau kambing domba tebal ya, itu kambing gembel ya. Nah baik, sekarang urutan korban tadi sudah saya jelaskan. Nah urutan korban yang pertama nih bicara soal ranking ya, kayak ibadah kan juga ada rankingnya Pak. Jadi yang mana yang paling utama ya, maka kalau kita korban, yang paling gede ganjaran, yang paling besar pahalanya itu tadi, korban 1 ekor onta untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 1 orang, itu yang kedua ya. Jadi begini, ada kita ke dealer beli mobil Fortuner Pak, beli mobil Pajero baru lah ya, mobil Land Cruiser baru. Terus katakan di itu ada ya, di petunjuknya atau di dealernya, ini mobil kapasitasnya untuk 6 orang. Mobil kapasitasnya untuk 6 orang. Ya, tuh mobil itu kapasitasnya untuk 6 orang. Ada yang 4 orang. Ada yang 4 orang. Terus kalau kita mau pakai Pak, apakah kita harus, kalau mau kemana-mana harus 6 orang? Harus 4 orang? Boleh nggak bawa sendiri? Keren nggak kalau bawa sendiri? Nah iya. Ganteng. Kenapa itu korel ke sapi dikejar kayak angkot doyong mesti muat 7 orang. Jadi yang punya duit, saya ngusulin kemarin beberapa teman saya telepon ya, karena udah beberapa kali ya ngaji juga udah jarang. Ustaz, tahun ini korban sendiri ya? Siap Ustaz, saya korban sendiri 1 sapi. Iya, nggak usah harus dimuatin 7 orang ya, itu paling cakep. Ntar tahun depan istrinya, tahun depan anaknya ya, itu paling bagus gitu. Jadi sini onta nggak ada ya, pertama kita sapi, atau kemudian apa, kerbau, itu paling bagus ya, itu paling gede tuh, niatin ya. Jadi jangan salah kaprah, 1 sapi kudu berapa orang? 7 orang ya. Patungan berlima juga boleh nggak berlima? Boleh. Ini kan yang 7 orang juga kan bakalan ribut Pak, mohon maaf, jangan marah. Gue dibuntut enak aja, gue kan duluan daftarnya, gue naik di depan. Berebut nggak naiknya kira-kira Pak? Mohon maaf. Iya, berebut gue di depan, di belakang, enak aja. Iya, bahkan nanti kusut adanya. Ini gue depan, bini gue, lu enak nyampak bini gue. Nggak gitu juga Ustaz. Nanti kita bahas ya. Jadi itu yang paling bagus. Nah, jadi 1 sapi untuk 1 orang, atau 1 kerbau untuk 1 orang. Yang kedua, urutan ketiga apa? Yaitu 1 kambing domba untuk 1 orang. Kambing domba tuh, kambing domba. Ya, kita tapi jarang ya, lebih suka kambing apa ya? Kambing Jawa ya Pak ya, gacang ya. Kemudian yang keempat baru kambing Jawa. Dan yang kelima baru nih, yang patungan sapi atau yang patungan kerbau untuk 7 orang. Tuh, dia ranking kelima tuh pahalanya.
Jangan takut, tenang aja, nggak kambing semua tahun ini. Ya, iya. Iya, hitungannya kalau satu kambing untuk satu orang, tapi kalau satu sapi itu seper berapa? 1/7. 1 dibagi 7. 1 dibagi 7. Ya, itu kalau beda ganjaran ya. Kenapa ini saya sampaikan? Ini aturan agama. Jadi urusannya bukan persoalan kita ketakutan atau tidak. Ya tetap kita kerjain semuanya. Tapi ini kalau kita mau bicara tadi, bahkan kita dorongnya apa? Yang paling bagus tadi begitu. Punya duit, beli 1 ekor sapi, korban buat sendiri. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu ya. Itu jadi yang paling bagus begitu. Jadi satu sapi ontak kita nggak bicarain dah ya. Ini ontak, kemudian sapi, kerbau, 1 kambing Jawa, 1 kambing domba, kemudian kambing Jawa. Ya mau kambing mau sapi silakan yang mau dikorban. Yang parah cuma 1 ya. Yang parah itu cuma 1. Apa yang parah? Jangan ampe ya. Saya korban. Bawa kambing 1. Bawa kambing 1 korban. Ya, bisikin panitia, bisikin news, bikin topik. Saya korban kambing ya, tapi ntar jatah saya sapi aja ya dagingnya ya. Itu paling parah. Korbannya kambing, minta jatahnya daging. Ada nggak sini? Ada nggak? Insya Allah nggak ada. Di Alimah pernah sering gitu ya. Korbannya kambing. Ya kalau makan daging sapi, korbannya sapi. Korbannya seekor kambing, minta jatahnya daging sapi. Iya. Kalau kambing udah. Dan kalau kambing kita ajarkan itu kalau bisa memang jangan sampai enggak. Itu ya mau paha, boleh paha depan, sama minta bagian hati. Itu hati sangat disunahkan. Hati dari kambing, makanya niat kalau motong terus ikutin hatinya, saya minta hatinya ya, ini kambing korban saya, silakan. Itu hatinya ya. Kalau sapi berebut hatinya ya. Itu kalau tunjukkan begitu nanti ya, ini berebut, gua paha depan, gua paha kiri, wah, gua buntut, wah, begitu gitu ya. Dah ya. Nah itu harus kita luruskan, tapi sekali lagi semuanya jadi kita korban itu yang sah ya. Nah, kenapa Pak kita harus milih korban ini? Urutannya begitu, urutannya seperti itu, korban yang bagus-bagus. Karena kata Nabi, adimu duhayakum fa inna ala sirati matoyakum. Perbaguslah hewan kurban kamu, karena sungguhnya itu nanti jadi kendaraan di as-sirat. Masya Allah Pak, kita di dunia ini nggak punya motor aja bingung banget Pak. Sekarang di rumah kita punya motor nggak di rumahnya? Ada motor kan? Ada nggak di setiap rumah? Jangan kan rumah permanen, rumah kontrak-kontrakan kita ada motor nggak? Bahkan bisa lebih dari 1 motornya. Di dunia aja nggak punya kendaraan, apalagi as-sirat, jangan sampai jangan. Kata Nabi, "A'dhimu duhayakum fa inna 'ala sirati matayakum." Ya rendah. Ya, ke as-sirat. Ya. Jadi bagusin hewan kurban kita karena itu kendaraan kita. Ya, ini Ibnu Hajar dalam Talis Al-Khabir ini menampilkan hadis ini. Cakepin hewan kurban kita. Ya, yang gede. Ya, dah, ya. Jadi kambing domba sama kambing Jawa lebih gede mana? Ganjarannya lebih gede kambing domba. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Tadi sudah jenis hewannya, urutan yang mana? Yang sekarang jenis kelaminnya. Yang namanya korban mau laki-laki, korbannya hewan laki-laki, hewan perempuan, dua-duanya boleh, kecuali hewan korbannya itu dalam perempuannya lagi dalam keadaan hamil. Nah, kenapa dikatakan yang utama laki-laki? Pak, inilah bijaknya Nabi, kemudian bijaknya agama. Andai kata prioritasnya perempuan, maka apa yang terjadi? Bisa jadi Pak, populasinya akan tidak sebanyak sekarang. Karena yang dipotong itu apa? Hewan apa? Betinanya. Habis. Iya kan, kita nggak kepikiran kayak begitu. Jadi jangan dua aja kenapa laki. Makanya kalau kita sekarang Pak, ke tukang kambing nih, ada kambing nih, kambing domba. Yang 1 laki, yang 1 perempuan. Yang laki 4,5 juta, yang perempuan 4 juta. Kita beli yang mana Pak? Yang 4 juta Pak, yang perempuan. Ngapain beli yang mahal? Murah-murah lagi beli yang mahalan. Kira-kira beli mahalan atau yang murahan? Murahan. Boleh nggak yang perempuan? Boleh. Kambing Jawa juga begitu. Ini yang perempuan 4 juta, yang laki-laki 5 juta. Gedenya sama. Karena kita umumnya dikira harus laki-laki, maka orang biasanya pilihnya hewan apa? Laki-laki. Kita punya duit 4 juta, ya beli yang apa? Yang perempuan. Sama ya, itu ya. Jadi apa ya? Ini kalau nggak ada mungkin aturan main seperti ini, bisa jadi kambing populasinya itu akan nggak karu-karuan. Kayak kita pas sekarang, anak kita pasti karena kita makainya ugal-ugalan, pakai minyak tanah dan segala macamnya, akhirnya kan anak kita sekarang cuma nggak dengar ceritanya doang Pak. Kalau kita cerita minyak tanah, iya nggak Pak?
Nah kita masak pakai kompor, capek Pak kalau saya cerita. Dulu Bapak nih pakai apa ya, kalau ngaji tuh pakai minyak pakai apa? Lampu pakai minyak apa aja minyak Pak. Nggak kebakar, memang bensin. Jadi begitu. Banyak sekarang yang tinggal ceritanya doang karena sudah habis ya, akibat kelakuan kita berlebihan. Ya ugal-ugalan makanya ya. Ini. Jadi itu yang kita yang dibolehkan, mau laki-laki mau perempuan dua-duanya boleh. Cuma tadi kalau kambing perempuannya lagi hamil, sapi perempuannya lagi hamil, itu tidak diperkenankan ya. Cuman ada pengecualian nih soal kelamin, tadi sudah kita baca. Kalau kambing cowoknya atau sapi cowoknya rada bengal, tukang apa tadi? Tukang kawin, maka kambing betina atau sapi betina yang belum melahirkan itu lebih utama. Jadi dikit-dikit kandang kawin beli, jangan yang beli. Ya, Masya Allah ya, itu sama ya. Nah, jadi ya. Kemudian ya syarat selanjutnya adalah balik. Nah ini menarik nih, udah balik itu udah sampai. Jadi nggak cuma nggak cuma orang ada usia balik. Saya katakan tadi bapak sekalian, misalnya kayak kita wudhu, kita sholat nggak wudhu, itu sholat kita nggak sah. Makanya syarat hewan yang akan disembelih untuk hewan kurban maupun akikah ini sama-sama harus balik. Nah baliknya berapa? Batas usianya. Untuk sapi untuk unta berapa tahun? 5 tahun. Masuk 5 tahun lebih. Masuk usia 6 tahun itu baru unta. Baru boleh dipotong, baru disembelih. Di kita nggak ada unta. Nah yang kedua ya, sapi dan kambing Jawa berapa usianya? 2 tahun. Sapi dan kambing Jawa usianya 2 tahun. Maka pertanyaan saya Pak, kambing Jawa itu usianya 2 tahun. Sekarang gini Pak, ada kambing ya, kita ada bapak nih disuruh ngangon kambing Pak, 1 tahun Pak, setahun tuh 365 hari, gajinya 1 juta. Kira-kira bapak mau nggak? Ada nggak orang mau disuruh ngangon kambing gajinya 1 juta setahun? Setahun gajinya cuma 1 juta. Kira-kira mau apa kagak? Mau nggak Mayus? Nah makanya sekarang kira-kira ada nggak kambingnya harganya 1 juta Pak? Hati-hati Pak. Akekah 1,5 juta, udah plus nasi, sate. Plus sate kecil-kecil banget Pak. Banyak yang nggak sah. Lihat sendiri motong. Korban juga begitu. Ya, makanya kalau secara teori 2 tahun aja kita dibayar 2,5 juta ogah ngangun kambing. 2 tahun 2 juta. Orang 1 bulan itu tukang kambing terima gajinya Masya Allah gede. Ya, 1 hari itu bisa 50.000 dia ngangon kambing. Ada yang per bulan itu sudah sampai, ya mohon maaf, bisa sampai 1 juta lah. Lah kalau 2 tahun bisa 12 juta atau berapa ini kan kalau banyak begitu. Nah sekarang maka menjadi masuk akal atau tidak Pak di kita itu kalau ada kambing itu kemudian harganya 2,5 juta, 2 juta. Ya bisa dilihat Pak, kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, saya di rumah kan pertama-tama yang kurban, mungkin Ustadz Bandi masih ingat kan, cuma di rumah saya aja, gak ada di mana-mana Pak. Dulu pemotongan kurban itu cuma saya ya, Ustadz Muhadi juga masih hadir. Ya bu-bu bapak-bapak yang lahir tahun duluan apalah, Bang Hasan ya masih hafal ya. Iya, cuma di rumah aja dan gak ada sapi. Semuanya apakah? Kambing. Dan kambingnya besar-besar Pak. Kambingnya kayak anak sapi. Kalau sekarang kan, ya Allah. Kira-kira kalau ditaikin itu jadi kendaraan kuat gak Pak kira-kira? Secara logika. Masya Allah. Iya Pak. Makanya tanya, kalau beli kambing itu bukan ditanya soal harganya pertama-tama. Tanya apanya? Umurnya. Ini udah tahun apa belum nih kira-kira? Lah ini kendaraan gua kayak begini, dulu motor apaan gua begini kayak begini. Mikir. Iya, oke. Makanya normalnya bisa jadi kambing-kambing ketika Idul Adha itu harganya mohon maaf, standarnya 3,5 juta, 4 juta lebih Pak. Akhirnya Pak, murahan mana Pak? Murahan ikut apa? Ikut sapi. Iya biarin dah, tapi sah kurbannya. Daripada kita maksain beli 2,5 juta, beli melas-melas 2,2 juta, 3 juta kita paksain, tapi ternyata hewannya belum 2 tahun, belum layak untuk jadi hewan. Sah nggak hewan kurban kita? Tidak sah. Ya sayangnya begitu. Iya. Ya, kalau nggak hewan kurban kambing di sini kan kita nggak tega Pak. Nggak tega. Ya, kalau saya lagi mohon maaf kebagian motong, ya Allah. Kalau kambing gede kan potong. Wah, ini meringis.
Lah kita mau motong ya, saya sih motong aja nih, bukan korban ini yang motong dah tanya. Saya lihat ini, masya Allah. Iya, ayo beli kambing yang bagus-bagus sedikit, jangan asal murah. Yang pertama tanya apanya tadi? Tanya umur. Itu kalau kambing Jawa, kalau kambing kambing kaca. Tapi kalau kambing domba, pertama tanya umur, dua ngeliat apanya? Gigi serinya udah kupak atau belum? Suruh nyengir dia, periksa giginya. Emang kita mau begitu ya? Kan enggak, pokoknya murah sikat. Murah sikat. Jadi jangan bangga kalau lu beli kurban, iya nih kambing gua dapat murah 2,5 juta. Lo orang kambingnya segede anak kucing. Iya, nggak ada ceritanya dulu orang korban. Oh iya, masya Allah. Makanya kita kan ngeri-ngeri sedap juga kalau di sana itu Pak. Kadang-kadang saya juga susah carinya. Kalau di Mina ya, itu kan kambing sama ya. Ngeri-ngeri sedap juga, kenapa? Kambingnya kecil-kecil banget Pak ya. Iya, tapi kalau kita memang dalam mazhab Syafi'i batasan umur menjadi prioritas. Sah. Jadi kalau ibadah nggak ngikutin ini ya nggak sah. Makanya silakan ya, mau kambing tapi kambingnya yang jangan mentang-mentang cari yang murah di bawah harga sapi yang kita kolektif. Yang paling utama begitu, bukan berarti saya nggak nganjurin ini itu Pak, tapi bicara soal hukum, silakan. Saya mau kambing kan lebih utama daripada sapi yang patungan, silakan. Tapi kambingnya rata-rata di atasnya sudah berapa kalau sekarang itu gede-gede? Iya, 3,5-4 jutaan ya. Iya, lah sekarang beli mau murah 2,5 juta, 2 juta. Apa lagi, udah anak kambing diseret, udah diangkat, dibopong bocah, digendong-gendong bocah. Iya, kita mana ada kambing bisa digendong-gendong yang mau dipotong Pak? Ya Allah, untuk hewan kurban kan tadi apa itu? Jadi apa Pak? Bakalan jadi apa di akhirat? Jadi apa? Jadi apa tadi? Jembatan Shiratal Mustaqim jadi apa itu Pak? Jadi kendaraan. Ya kita pikirin, kendaraan gua kayak begini ya. Iya. Motornya, naik motor Harley, motor bagus, motor gede, lagian korban, ya Allah, ya, motor listrik yang bunyinya kencang doang, ya, ya, apa, ini agama dijalani dengan benar Pak, karena kita tidak melaksanakan sesuatu berdasarkan apa, berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan bimbingan agama, ya, intinya mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas, rezeki yang barokah, bisa ngejalanin agama ini dengan baik, dengan benar, baik dengan ibadah-ibadah badan kita maupun dengan ibadah harta, ya, puncaknya bisa ibadahnya dua, ibadah badan dan ibadah harta, ibadah badan, ibadah harta, puncaknya yang kelima itu ibadah badan sama harta. Ibadah apa Pak? Haji. Itu ibadah badan sama harta. Wallahu a'lam. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qadina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.